I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Hari pun terus berlalu, namun sampai hari ini para pengungsi masih terus berdatangan. Pos pun terus waspada untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Namun gak lama setelah itu, terlihatlah Supia dan beberapa pasukan di belakangnya yang memasang wajah sangat kesal. Pos yang penasaran kemana Supia mau pergi itu pun langsung mendekat. Pos pun bertanya, apakah Nona Supia mau ke gua tempat Tuan Rimuru berada? Supia pun menjawab, itu benar, karena saat ini kesabarannya memang udah habis. Pos pun jelasin kalau mereka tuh masih harus menunggu, karena Tuan Rimuru pasti punya alasan di sana. Namun Supia saat itu malah marah, karena ternyata Rimuru telah menghilang selama 3 hari. Dan jika terjadi sesuatu pada Tuan Rimuru, mereka juga nggak bakal bisa menolong Tuan mereka. Dan karena itulah Supia pun sangat khawatir sama keadaan tuannya Carrion. Ini bikin Pos pun jadi nggak bisa berkata apa-apa. Mereka pun saat itu langsung menuju ke gua Veldora. Namun sesampainya di depan gua itu, terlihatlah Mamang Diablo di sana. Diablo pun berkata, "Kufufufu, tolong mundur dari sini. Jika kalian mengganggu Tuan Rimuru, maka tidak akan ada ampun." Pos yang mengenal orang itu pun hanya terkejut. Namun tiba-tiba salah satu prajurit berkata kalau Diablo itu sangat berisik. Dia pun mencoba untuk menerobos. Namun tiba-tiba orang itu langsung terpental tepat ke batang pohon. Pos saat itu nggak bisa melihat kapan Diablo menyerangnya. Bahkan Diablo nggak terlihat bergerak sedikit pun. Supia yang melihat itu pun langsung marah sama Diablo. Tetapi Diablo dengan wajah santainya hanya memasang senyuman. Ini bikin Pos jadi nggak tahu harus berbuat apa. Untungnya Benimaru dan yang lain pun datang ke sana. Benimaru saat itu langsung minta Diablo untuk nggak melukai mereka dan juga menenangkan para bawahan Carrion. Coba aja kalau Benimaru nggak datang, kayaknya bakalan ada pertarungan yang seru. Dan setelah kedatangan dari Benimaru, suasana pun mulai kembali seperti biasa. Namun tiba-tiba keluarlah Rimuru dan Veldora dari gua itu. Rimuru pun saat itu langsung minta maaf karena telah membuat semuanya khawatir. Pos yang melihat keadaan Rimuru saat itu pun jadi senang banget, karena Rimuru saat itu baik-baik aja. Pos pun penasaran apa yang dilakukan Tuan Rimuru di dalam gua selama 3 hari. Namun gak lama setelah itu, Rimuru pun langsung memperkenalkan seseorang yang ada di sampingnya saat itu, bahwa orang itu bernama Veldora. Mendengar itu, semua orang pun jadi kebingungan, karena setahu mereka Veldora adalah nama sang naga badai. Tetapi Veldora nggak terlihat punya aura naga badai. Dan tepat setelah itu, Veldora pun menyebut namanya. Ini membuat semua orang pun jadi tahu bahwa itu memang Veldora. Karena nggak mungkin ada yang berani mengaku sebagai naga badai Veldora. Veldora pun saat itu jelasin sama semuanya kalau dirinya dan Rimuru adalah teman dekat. Mendengar itu, seluruh wajah prajurit pun jadi keringat dingin karena nggak ada satupun yang tahu kalau Rimuru dan naga badai Veldora sebenarnya berteman. Pos yang terkejut itu pun sampai berkata, sepertinya memang nggak ada yang nggak bisa dilakukan oleh Tuan Rimuru.
Bahkan tubuh yang dipakai Veldora saat ini juga merupakan ciptaan dari Rimuru. Semua orang pun jadi kagum sama Rimuru dan berkata kalau Rimuru tuh hebat banget. Rimuru pun saat itu juga berkata kalau persiapan mereka saat ini udah selesai. Rimuru pun langsung minta Soe untuk mengumpulkan para eksekutif dan membahas serangan balik. Seluruh prajurit Yurazania yang mendengar itu pun jadi sangat bahagia. Bahkan mereka nggak yakin ada kekalahan kali ini karena ada Tuan Rimuru bersama dengan mereka. Shin pun kemudian berpindah ke tempat pertemuan puncak. Fox saat itu sedang berjaga-jaga di luar tempat itu. Tetapi karena Fox kelihatan panik banget, Gobumon pun saat itu langsung memarahin dirinya. Fox di sini pun jelasin kalau dirinya nggak tenang karena ada banyak orang penting di sini. Apalagi negara lain juga mengunjungi tempat ini dan bergabung dalam rapat. Fox saat itu pun bertanya pada Gobumon, "By the way, kenapa warga di kota ini terlihat lebih bersinar? Bahkan semua orang kini menjadi jauh lebih kuat." Gobumon pun saat itu menjawab, "Kemungkinan itu karena Tuan Rimuru telah menjadi True Demon Lord dan mereka semua telah mendapatkan gift darinya." Namun gak lama setelah itu, terlihatlah Ramirez dan Bareta yang saat itu mau menerobos. Melihat itu, Fox yang gak kenal sama mereka pun langsung menghalangi mereka. Namun Ramirez yang dihalangi itu pun kemudian berkata bahwa dirinya adalah salah satu Raja Iblis yang bernama Ramirez. Ramirez juga bilang dia dikenal sebagai peri labirin. Tetapi Fox malah bilang kalau dia nggak kenal sama nama itu. Ramirez pun saat itu jadi marah dan bilang kalau Fox udah nggak punya etika. Ramirez juga bilang dirinya adalah teman Rimuru. Fox di sini pun jadi kaget banget. Di sisi lain, terlihatlah Bareta yang dengan mudah melewati Gobumon. Tapi setelah melewati Gobumon, Bareta pun langsung menundukkan kepalanya dan minta maaf karena kasar sama Gobumon. Bahkan Fox saat itu juga nggak bisa menghentikan mereka. Dan sesampainya di tempat itu, Ramirez pun langsung berkata kalau Tempest akan dihancurkan sebentar lagi. Melihat Fox yang saat itu khawatir tentang sesuatu, Rimuru pun langsung bilang kalau Ramirez adalah temannya. Rimuru juga jelasin Ramirez adalah salah satu Raja Iblis. Tetapi Fox sudah keburu panik sama kota yang katanya mau hancur. Namun karena Fox saat itu nggak pergi dari sana, Rigur pun langsung melihat ke arah Fox dan mengeluarkan aura. Ini membuat Fox pun kabur dan kembali menjaga tempat sekitar. Dan singkat cerita, rapat pun kini udah selesai dilaksanakan. Fox saat itu ingin bertemu sama salah satu dari Beastcatter. Namun tiba-tiba dirinya melihat Yomu, Grusius dan yang lain. Fox pun langsung mendekat dan bertanya di mana 3 Beastcatter saat ini berada. Grusius yang mendengar pertanyaan dari Fox pun langsung jelasin kalau semuanya udah melakukan diskusi untuk melawan pasukan dari Clayman dan semuanya akan bersiap untuk bertarung. Karena yang dibahas di pertemuan sebelumnya tentang memihak kepada mana kerajaan yang lain. Dan hasilnya, Duergon, Brumun, dan dinasti Sarion saat ini ada di pihak Tempest. Mereka juga membahas tentang Parmus dan Veldora. Dan mereka membuat situasi palsu, di mana Veldora bangkit karena pasukan Parmus. Dan yang membantai semuanya adalah naga badai Veldora. Dan setelah itu, Rimuru dan Yomu berdiskusi sama Veldora sampai akhirnya pun menjadi teman. Itulah kepalsuan yang diciptakan untuk menutup fakta. Dan untuk kejadian yang lain, Raja Iblis Ramirez berkata kalau Walpurgis akan diadakan. Walpurgis adalah pertemuan di mana seluruh Raja Iblis berkumpul. Fox yang mendengar itu pun merasa gemetar. Apalagi itu diselenggarakan karena Tuan Rimuru menyatakan dirinya Raja Iblis. Dan karena itu juga, Clayman ingin menghancurkan negeri ini sebagai hukuman. Fox yakin kalau Tuan Rimuru bisa menghadapi Clayman. Tetapi Fox khawatir gimana jika Raja Iblis yang lain ikut membantu. Fox nggak mau Tuan Rimuru terluka atau kenapa-napa.
Dan dari kejadian ini aja, kita bisa melihat kalau Vos tuh punya respek yang sangat baik pada Rimuru. Dan gak lama setelah itu, Crucius pun berkata pada Vos kalau gak lama lagi akan ada panggilan untuk mengumpulkan seluruh pasukan. Karena katanya Clement saat ini sudah menggerakkan pasukannya untuk menghancurkan sisa-sisa dari tempat kita. Vos yang mendengar itu pun langsung bertekad kalau dirinya harus segera menyelamatkan Tuan Carrion. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.